sekolah dulu ya. Kasihnya pintar. Mari darah tinggi ulem waduh. Bukan masalah. Bukan masalah piye entak yo. Jenengan perso nggih Pak. Kon sering mireng to hipertensi ngoten kon sering mireng to Bapak Ibu. Piro inggil. Hipertensi, hiper berarti lebih. Tensinya dhuwur, tensinya luwih dhuwur. Sebenarnya kan kita sudah sering ya mendengar hipertensi. Batasnya tensi inggil pinten toh? Batasnya Disebut inggil pinten? wis 150 Pinten kata. ayo. Jenengan di turene ya tensinya inggil kok nggih ngoten mawon ya tensinya pinten disebut inggil pinten? Batasnya 150 ke atas, Bu. pinten Pak? 150. 150 ke atas untuk pendapat lain. Ya ada 200. 150 niku leres inggil tenan. Ya. Ternyata niku batasnya niku 130. Batasnya pun 130 itu sudah tinggi. Sudah di atas normal. Oke, kalau 130 itu apalagi kalau lebih tinggi dari itu. Oke, kalau lebih tinggi dari 130 lebih tidak normal lagi. Betul ya? Oke, on demo-demo nggih. Lah kok pun berobat berulang kali tensinya kok enten sing saged 130 mboten? Ya di sini. Enten. Berarti niku napa? Alhamdulillah itu namanya apakah kalau sudah tensinya bisa 130 ya sebelumnya tinggi minum obat rutin terus minum obat jadi 130 itu apakah disebut sembuh? Belum ya. Itu namanya belum bukan sembuh tapi namanya terkendali. Ya, berarti naik kuda dikendalikan ben ora mayu sakarepe dhewe nggih, ngoten terkendali. Kenapa disebut terkendali dan bukan sembuh? Karena penyakit hipertensi itu adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu penyakit yang membutuhkan minum obat setiap hari. Nggih toh? Ngoten dadose menawi pun mandhap malah mandek muncul obat itu berarti rugi sak rugi-rugine. Kenapa? Karena kan sudah bisa terkendali kok malah mandek muncul obat. Wong nek muncul obat belum tentu bisa terkendali. Kata toh yang tensinya di atas 140 muncul obat rutin. Kata toh itu namanya dereng terkendali. Tapi jangan putus asa, enggak apa-apa. Pokoknya minum obat rutin mawon. Jadi bagi yang sudah bisa mencapai 130 itu berarti sudah terkendali. Alhamdulillah. Kalau sudah terkendali, apa yang harus dilakukan? Itu lebih semangat minum obat. Alhamdulillah masih terkendali, berarti obatnya cocok, pola makan saya cocok dan sebagainya dan seterusnya. Naten, paham? Pulang sini minimal harus ingat satu hal, tensi itu kalau bisa mencapai 130. Nah, saat ini nek tensinya tinggi, iso jadi penyakit jantung mboten? Saged toh? Perso ya, perso bahwa darah tinggi itu bisa menimbulkan penyakit jantung. Milo sekolah pagi ini kita bicara tentang itu, gimana caranya mencegah agar penyakit hipertensi itu tidak berlanjut menjadi penyakit jantung. Ngaten nggih, mangke dipun persane mengke pripun lanjut. Niki coba diperhatikan, perhatian bahwa hipertensi bisa meningkatkan risiko bentar ya iklan.
Hipertensi dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Kenapa? Karena tekanan darah tinggi membuat jantung lebih keras hingga bisa menyebabkan komplikasi. Maksudnya bekerja lebih keras itu gimana? Bu, jantung kan tujuannya kan ya, tujuannya itu tidak pernah berhenti. Selama sejak kita lahir sampai kita dipanggil yang kuasa tidak pernah berhenti. Terus-terusan tidak pernah berhenti. Berdetaknya 1 menit berapa kali? Dengan mompanya dalam 1 menit itu berapa kali? Enten sing pirsa? Berapa kali? Sekali 1 menit kan 60 detik ya Bu. Kaitan itu kan 1, 2, 3 itu berarti penjelasan ini dalam waktu 1 menit itu berapa kali jantung mompa itu? Berapa kali? Enten sing pirsa? Berapa kali? 10 kali? Lebih? 60 kali? Normalnya pinter, normalnya 80 kali. Berarti lah nanti sedetik wes nompo meleh. Itu kitanya pas saya bapak ibunya. Dari lahir sampai kita nanti dipanggil itu tiap hari berdetak. Bayi lebih sering lagi. Kalau kita yang seumuran segini ya paling antara 80 sampai 100 itu normal. Ini kalau si toko mboten nampa ora njaluk. Jadi jantung itu bekerja dalam 1 menit itu 80 kali. Yo keri ra kok. Mompone. Saniki jenengan Kok keri do njaluk. kon megang galon. Mompo 1 menit ping 30. Kesel mboten? Kesel toh? Mompone ngantos 80 kali itu paling sedikit. Sampai 100 kali. Baru olahraga, bermacul, baru berarti lebih, mompone lebih kenceng. Itu kalau jantung sehat 80 kali dalam 1 menit. Nah, tekanan yang paling normal itu kan 120 tadi. Nek tekanannya lebih tinggi dari 120, ngomponya berapa? Jenengan nek ngompo, nek enteng kan penak nih, tapi nek luwih berat dari yang seharusnya, akut mboten. Apa toh? Itu jantung. Kalau tensinya di atas 130, jantungnya terjadi abot. Makanya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung karena dia bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Oke. Saat ini balik meneh. Pokoknya hipertensi di bulan bulan-bulan kasihnya emot ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat di atas normal. Aku tahu ya. Dari pembuluh darah itu ada yang namanya arteri, ada yang namanya vena. Oke. Arteri niku sing dari pembuluh darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, itu namanya pembuluh darah arteri ya. Kalau pembuluh darah vena dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi jalan pembuluh darah kita itu ada 2 ya, yang dari darah yang bersih, yang banyak oksigennya, diputar ke seluruh tubuh, itu memakai pembuluh darah yang namanya arteri. Nah, itu kalau sudah banyak darah kotor yang sudah ketemu, sudah kurang oksigennya, sudah kurang dari seluruh tubuh, kembali ke jantung, itu namanya darah vena. Jadi baratnya jalan ada 2 jalan. Satu ning Surabaya, balik meneh jalannya ora jalan sing padha, jalan beda. Nek jalan padha kok tubuhan ya Bu ya. Jadi jalannya beda. Kalau darah tinggi yang naik apanya? Naik yang itu tadi, yang jalan menuju ke seluruh tubuh tadi. Peredaran apanya? Tekanannya naik di atas 120 ya. Tekanan darah normal ini. Tekanan darah normal adalah
tekanan darah yang sekitar atau kurang dari 120. Ya. Berarti kalau kadang 100 itu merasa rendah, padahal 100 itu normal ya. 100 itu normal, bukan rendah. Yang rendah itu kalau di bawah 90 ya, itu baru rendah. Nah, rendah saya bukan saya. Temen-temennya ngomongnya tenaganya kurang kan jangan kurang saya. Jika hasil di atas 130 maka dikategorikan mengalami hipertensi darah tinggi. Ya sing mriki riyen pas pertama kali diobati tensinya semua di atas 130 ya. Kalau tidak di atas 130 kok diukur hipertensi berarti kita yang salah diagnosa. Kalau tidak lebih semua berarti lolos kita masuk ya. Yang berikutnya hipertensi terutama pada tahap awal biasanya tidak menunjukkan gejala yang khas. Akibatnya penderita hipertensi seringkali terlambat menyadari kondisi mereka. Padahal jika ditangani dengan baik jika tidak ditangani dengan baik hipertensi berpotensi menyebabkan penyakit jantung yang mengancam jiwa. Lalu mboten menawi hipertensi itu pada awal-awalnya biasanya mboten ya itu mboten digagas ya, apalagi nek 140 biasanya semono aku ora munut ra apa-apa. Kadang sekali aku kan aku ora munut ra apa-apa. Padahal itu nek dereng komplikasi mboten napa-napa. Bahayanya itu kalau timbul komplikasi nggih niku sing sering ya nggih mendengar cerita. Ini saya mawon tiba-tiba jantung. Tiba-tiba seperti itu nggih. Serangan jantung kadang wong bisa ngarani angin duduk. Nggih angin duduk itu penyakit jantung nggih. Pernah mengalami penyakit jantung apa pernah mengalami merawat pasien jantung? Ini kalau mau tanya yang sudah pengalaman Pak. Aku kan ya Pak minta pengalamannya. Pernah penyakit jantung ya Pak ya? Nyonan nih Pak, pengalamannya pertama kali pas merasakan pripun Pak? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengambil hikmah dari cerita pripun Pak ceritanya. Pertama-tama itu memang nggak dirasa. Terus sesaknya itu terlalu berlebihan. Nggak sampai pikiran ini udah membayangkannya udah meninggal lagi. Itu yang saking sakitnya sesak. Itu aja. Terus waktu itu gimana Pak setelah sesak itu? Setelah sesak saya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilangnya sih belum kena jantung, cuma ini kayaknya ada gejala sampai berapa kali dokter itu seminggu lagi ketahuannya sudah sebulan baru ada penyempitan darah. Itu yang dioperasi dan pasang rem. Alhamdulillah itu kejadiannya di mana Pak? Di Jakarta ya? Jakarta dekat sama rumah sakit Pak? Rumahnya? Oh iya. Ya sekitar 30 menit. Dulu seseknya di dada gitu Pak rasanya? Iya. Iya. Waktu itu langsung periksa ke rumah sakit apa ke praktek biasa dulu? Langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit, tidak langsung direkam jantung? Langsung, tapi belum ketahuan. Oh, direkam jantung kok Belum ketahuan? ketahuan, tunggu prosesnya itu. Oh. Apa treatment enggak waktu itu? Perlu treatment dulu apa gimana itu? Enggak. Tinggal tunggu nanti lagi, pas lagi, seminggunya lagi baru ketahuan ini ada penyempitan darah. Sudah langsung dirujuk ke rumah sakit, itu rumah sakit daerah, langsung operasi. Itu kapan Pak kejadiannya? Kejadiannya tahun
Saya udah setahun setengah. Baru setahun ya? Iya. Umur berapa Pak sekarang Pak? Aku 56. Umur 56. Waktu itu sebelumnya nggak pernah periksa tensi? Nggak pernah periksa tensi ya? Pas biasanya walaupun tidak pernah periksa tensi, hampir semua pernah vaksin COVID ya? Pas vaksin COVID berapa itu tensinya? 29, 30, 35. Oh iya, nggak tinggi ya? Nggak tinggi. Nah gitu. Tapi setelah itu tensinya pas waktu periksa itu tensinya tinggi nggak? Pas sesak itu? 150. Ya kan nggak tinggi banget ya? Matur nuwun pengalamannya. Iya Mas, terima kasih. Niki kan enten niku nggih. Masuk niku nggih, jantung niku nggih. Bulan Mei ya, bulan Juli ya. Yang itu mereka serangan jantung. Oh. Jadi walaupun sudah minum obat rutin pun belum tentu, maksudnya sudah minum obat intens itu juga bukan jaminan tidak akan terserang penyakit jantung itu, tidak jaminan. Tapi apalagi kalau tidak minum. Jadi kan semua kan manusia itu namanya usaha. Dokter ilmuwan ya hanya berdasarkan ilmunya, gitu. Tapi semuanya yang punya nyawa kan yang di atas. Kita hanya bisa ikhtiar, ngoten nggih. Mboten gampangke tapi juga mboten terlalu jagake nggih. Seperti yang saya bilang tadi ya, penyakit jantung memiliki hubungan yang erat dan kompleks. Ketika terjadi hipertensi, jantung menghadapi beban yang lebih berat untuk memompa darah baik ke seluruh tubuhnya. Jika terjadi terus-menerus, jantung dapat mengalami perubahan struktural otot. Seperti otot jantungnya jadi tebal. Otot jantungnya jadi tebal karena kan dia kerja keras. Kayak wong nek nopo? Apa jenenge? Olahraga wong nopo jenenge? Ototnya nggak jadi kandel, nggak jadi gede. Gitu juga jantung. Tapi nek barbel ototnya gede tidak apa-apa. Nek jantung ototnya menebal nggak boleh. Kalau ototnya menebal kan otomatis jadi mempersempit jalannya. Jadi ototnya jadi iso tebal, itu ketebal. Ada lagi yang bikin ototnya jadi bengkak. Bengkak, jadi jantungnya membesar. Ototnya membesar, bengkak juga, gitu. Karena bengkak nanti jantungnya jadi melemah. Melemah itu maksudnya apa? Biasanya mumpuni iso, ya iso kuat. Misalnya sekali mumpuk iso ngalir ke darah 1 liter misalnya. Itu karena melemah berarti bisa mumpake darahnya gur 1,5 liter. Akibatnya apa? Oksigen yang beredar ke seluruh tubuh juga berkurang. Oksigennya berkurang, pripun kurang sesak. Jadi sesak itu orang kalau kurang oksigen itu mesti sesak. Jadi dirasakan sesak, ya. Kalau jantungnya lemah ya sesak. Karena oksigen yang beredar dalam tubuh kurang, makanya ditolongnya diparingi oksigen itu ya, dikasih tambahan oksigen biar sesaknya berkurang. Performa jantung yang semakin menurun juga dapat berakibat pada beberapa termasuk komplikasi. Komplikasinya termasuk gagal jantung. Gagal jantung itu pripun? Gagal jantung itu berarti gagal memompa jantungnya. Itu namanya gagal jantung. Kalau jantungnya gagal memompa pripun? Karena darahnya tidak bisa beredar. Darah enten tapi tidak bisa
bisa beredar mergone jantungnya gagal bekerja, tidak bisa bekerja. Itu namanya penyakit gagal jantung. Penyakit jantung sih ada macam-macam, tapi kalau yang hipertensi ini yang mengakibatkan gagal jantung. Kalau hipertensi ada juga sih jantung disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya kolesterol tinggi dan sebagainya. Tapi untuk yang darah tinggi ini jadi tadi otot jantungnya menebal, jadi sakit bengkak, terus jantungnya melemah, jadinya gagal memompa. Selain gagal jantung, hipertensi adalah faktor yang menyebabkan penyakit jantung, terutama jantung koroner. Sering mendengar tentang jantung koroner? Jantung koroner ini. Hipertensi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang membuat dinding pembuluh darah mengalami inflamasi dan membentuk plak sehingga meningkatkan terjadinya resiko penyakit jantung koroner. Nek wau jantungnya ototnya menebal, terus terjadi melemah. Sekarang inilah yang disebut nek jenengan jantungnya sumbatan jantung apa Pak? Penyempitan. Nah ini yang disebut jantung koroner itu. Pembuluh darah jantung menyempit. Itu namanya jantung koroner. Kenapa kok hipertensi bisa menimbulkan jantung koroner? Ini nggih, hipertensi yang terjadi dalam waktu jangka yang panjang membuat dinding pembuluh darah mengalami inflamasi. Inflamasi itu maksudnya apa? Radang. Jadi radang sehingga membentuk plak. Plak itu sumbatan. Apa ya? Apa itu namanya? Ya, sumbatan ya. Plak itu butiran-butiran yang besar di dalam pembuluh darah membuat dinding-dinding pembuluh itu, dinding-dinding pembuluh darah jantung itu ada titik-titik, ada butiran-butiran yang menempel. Itu namanya plak. Nah, sewayah-wayah plak itu bisa lepas dari dinding. Kalau sudah lepas dari dinding bisa menimbulkan penyumbatan. Penyumbatan di mana? Ya penyumbatannya di pembuluh darah jantung. Kalau pembuluh darah jantung itu cuma kecil sekali loh. Kesumbat itu ya langsung tersumbat, tersumbat, akhirnya peredaran darahnya tidak lancar. Kemana larinya kalau peredaran tidak lancar? Sesek ya, sesek, nyeri, sesek ya kayak kasusnya Bapak tadi begitu. Ceritanya itu plaknya lepas dari pembuluh darah, nyumbat pembuluh darah jantung sehingga menimbulkan rasa sesek. Kenapa kok masih bisa bertahan sebulan, bisa wirawiri? Itu nyumbatnya belum nyumbat total, nyumbatnya sebagian. Jadi masih bisa toleransi, kasih obat. Obatnya apa? Obatnya biar bisa untuk menambah. Jadi cara kerjanya itu obat jantung itu cara kerjanya yang untuk penyakit jantung koroner itu obatnya melebarkan pembuluh darah. Yang sempit tadi jadinya biar melebar. Yes. Terus kalau dengan obat tidak cukup harus dioperasi. Makanya pasang ring tadi. Pasang ring itu pripun toh? Enten alat yang membuat dilebokke neng. Ini misal pembuluh darah dileboni alat dan pembuluh darahnya tetap konggo dileboni alat. Pembuluh darah bisa lagi, tidak menyempit lagi. Itu namanya pasang ring, dipasangi itu. Ya Pak, itu jenengan di dalam jantungnya itu ada ringnya, melebarkan pembuluh darah itu biar tidak menyempit. Sempitnya karena apa? Ya plak tadi. Ya, itu. Kertas ya. Mungkin pengen atas nonton toh? Semakin semangat soalnya. Kedap ya iklan lagi. Thank you.
Nah, itu kalau terjadi plaknya pembuluh darah jantung. Sekarang ada di jantung ada pembuluh darah aorta. Gesekan dan tekanan dapat menimbulkan kerusakan dan menyebabkan aneurisma. Aneurisma aorta itu kayak apa? Nah, ini tuh nenggon ini tuh ya Bu ya, ada pembuluh darah namanya aorta. Ini pembuluh darah yang sangat besar. Ini utama dari jantung ke sini itu utama bisa menyebarkan kemana-mana ke seluruh tubuh. Nah kalau tadi terjadi plak tadi, butiran-butiran, ya kalau pembuluh darah tidak ada butiran-butiran itu, tidak ada kotoran-kotoran itu. Ini lama-lama dia bekerja keras, jadi seperti ini. Bengkak di sini. Kalau sudah seperti ini ya kerjanya tidak normal, bengkak ini bengkaknya bukan jantungnya kalau ini. Kalau gagal jantung tadi yang bengkak jantungnya. Kalau ini yang bengkak pembuluh darah aortanya. Tentu ini anu ya lokasinya. Ye, maten. Terus saya meden-medeni ya. Niki sakniki belajar sing nggo mencegah. Tadi kita belajar tentang penyakit-penyakitnya. Jadi dua tadi ya demot-demot ya bisa menimbulkan dua tadi jantung bengkak utawa jantung kesumbat. Kalau darah tinggi. Nah, untuk cara mengetahui tekanan darah ya tensi nggih. Cara tensi yang bagus gimana biar satu, hindari konsumsi kafein, rokok, dan aktivitas berat setidaknya selama 30 menit sebelum mengukur tekanan darah. Dadose menawi napa jenengan sebelum 30 menit merokok, tensi biasa tensinya lebih tinggi. Utawi berminggah niku ya, tensi lebih tinggi. Nggih. Makanya sebaiknya paling enggak kalau baru datang itu tidak langsung nyun tensi ya, lereng dulu, istirahat dulu. Tapi istirahatnya buatan posisi gelisah itu maksudnya pemikiran saya ngaruh, tapi lebih bagus lagi istirahat dulu. Jadi misalnya kalau petugas kan kadang tidak paham sudah nunggu lama apa enggak, langsung dipanggil sesuai urutan. Misalnya dereng nembe mawon rawuh nang gitu mawon, sekedap kula nembe mawon rawuh kula istirahat riyen ngoten nggih. Pokoknya nek badhe mandhap jalan wonten kan lebih baik istirahat dulu. Ngoten nggih. Posisikan lengan dan jantung sejajar dan kaki tidak bersilangan. Maksudnya kaki tidak bersilangan itu buatan ngeten ya. Menawi tensi posisinya ngeten. Oh sama lengan sejajar. Jantung dan lengannya sejajar. Ya, tidur juga bisa tidur juga dan lengannya sejajar. Terus astone ampun ngeten. Kalau kan pembuluh darahnya buatan lancar, makanya jadi lebih tinggi. Maksudnya tangannya juga lurus, ya. Buatan ngeten tapi ngeten, ya. Nek ngeten bisa ngeten kan buatan lurus kajengnya lancar, peredaran darahnya, jadi hasilnya lebih valid. Bisa nek ngeten, ngomongin kali ngeten biasanya lebih tinggi, ya. Terus ya, tiga itu, ya demot-demot. Pripun mau? Pripun? Tidak merokok dulu, tidak minum kopi dulu, tidak ngeteh dulu. Jadi kafein itu ada di dalam rokok, ada di dalam teh, ada di dalam kopi. Minimal 30 menit sebelumnya jangan minum teh atau kopi dulu, ya. Merokok dulu juga jangan. Merokok itu jangan 30 menit sebelumnya. Kalau bisa jangan minum rokok ya. Apa? Ya, paham? Jadi mungkin demot-demot gini langsung ditensi ampun kerso, nunggu dulu. Lajeng selanjutnya mencegah ya. Faktor genetik tidak dapat
riwayat hipertensi pada keluarga. Maksudnya apa? Wong nek keturunan hipertensi kemungkinan besar bisa menurun pada anak turunnya. Jadi bapak ibu yang sekarang hipertensi kemungkinan anaknya nanti juga berpotensi untuk terkena darah tinggi. Terkena darah tinggi. Makanya apa? Kalau masalah keturunan kita tidak bisa milih ya Bu. Dilahir ke sinten, ajeng lahir ke sinten kan belum sangat milih. Tapi ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh. Sekarang kita mikir yang faktor lainnya ini. Banyak nih. Berikut adalah cara untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal. 1. Menjaga gaya hidup sehat, yaitu menjaga berat badan normal. Berat badan normal, boten gemuk, boten kegemukan. Jadi, kalau sudah terlanjur gemuk, ya dikurangi. Itu bisa menurunkan tekanan darah, ya. Terus membatasi konsumsi kafein. Kafein apa? Pengen kopi kali lebih banyak di kopi, tapi kita juga ada. Terus nek nunjuk teh nggih, ampun tiap nunjuk ampun tiap nunjuk kopi. Terus nggih paling boten nggih nek pengen ya sehari sekali ndak apa-apa. Nggih, boten napa-napa nek ngeteh, boten ngeteh blas nggih. Boten napa-napa, tapi nek pengen ngeteh boten napa-napa, sing penting boten kata-kata. Ngopi nggih saged boten napa-napa, sing penting boten kata-kata. Tapi nek ngerokok ampun, nggih. Kemudian menerapkan pola makan sehat dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi serta menghindari konsumsi garam secara berlebihan. Maksudnya mengkonsumsi secara berlebihan nggih, nek mboten berlebihan nggih mboten napa-napa. Nggih, segala sesuatu kalau berlebihan tidak boleh. Kalau kurang lemak nggih mboten sae, karena lemak juga dibutuhkan tubuh. Nggih. Yang lemak ini apa? Ayam itu dan lemak kan juga dibutuhkan tubuh. Yang tidak boleh itu gorengan apa-apa digoreng terus nyemil-nyemil gorengan pupuk karak apa-apa digoreng itu boten anu nggih. Dikurangi nek saged. Dan tensinya boten nggih. Mengonsumsi makan sehat seperti sayur dan buah nggih. Terus mengelola stres itu maksudnya nggih nek ana masalah nggih boten sakit kendali. Sing banget ku ndak malah. Nggih. Terus mengatur pola tidur. Pola tidur yang bagus itu gimana toh? Pola tidur yang bagus itu posisi tidur Pak. Kalau pola tidur yang bagus itu tidur di awal waktu. Okay. Menawi bangunnya apa riset nggak apa-apa. Kayak Rasulullah ya tidur di awal waktu. Encing yang suka sholat tahajud itu nggak apa-apa asal tidurnya di awal waktu, okay. Tidur di awal waktu itu bari isa ndang suare mawon. Ajeng nopo, nggih bari isa ndang sare mawon mboten apa-apa malah sae nggih. Mboten sadar-dalu nek menawi sare apa meneh nek bapak-bapak itu kadang medal riyen ngantos dalu nggih. Kesupen sangke remene dengan ngobrol sama rentang-rentang ngantos sarene kedalon, dan itu juga bisa ngaruh ke darah tinggi. Dan bagi bapak ibu yang sekarang sudah terdiagnosa darah tinggi, hipertensi, mengonsumsi obat secara rutin. Okay. Paham ya? Paham. Sekarang sudah sampai kesimpulan. Kesimpulan 1. Walaupun nek namanya kesimpulan berarti balenane menapa nggih Bu nggih. Wau wis diomongke meneh ben saya kemutan di bulan baleni ben saya kemutan. Kesimpulan pertama, hubungan antara hipertensi dan penyakit jantung sangat erat dan kompleks. Tahu nggih ya? Tahu toh? Kemutan kok kados napa? Tanpa disadari, hipertensi dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Oleh karena itu penting menjaga tekanan darah agar
komplikasi hipertensi yang lebih serius. Yang paling serius itu sampai meninggal ya karena serangan jantung. Kesimpulan 1 itu ya. Kesimpulan 2. Kesimpulan 1 bahwa jantung dan hipertensi itu berhubungan erat ya. Kesimpulan 2, jika sudah mengalami hipertensi, Anda masih punya harapan. Bukan berarti kalau sudah diloro hipertensi itu mesti aku loro jantung. Enggak. Boten ya. Anda masih punya harapan. Sudah saatnya segera mengubah pola hidup yang sarene kongen bener ya tadi ya, keterangan tadi ya. Ketiga pilar, jadi segera mengubah pola hidup dengan menjalani pengobatan rutin. Nek sakit sama berolahraga, ya. Olahraga itu bisa jalan-jalan, bisa lari-lari. Nek macul olahraga mboten Bu. Niku kegiatan fisik tapi tidak disebut olahraga. Oh, yang ketiga ini bagi kita nih. Yang tidak kalah penting bagi penderita hipertensi adalah melakukan kontrol rutin. Nah ini sudah Pak Ibu sudah jelas ini sudah kontrol rutin terus. Makanya ya keprolanisnya lebih rajin. Soalnya ini akhir-akhir ini banyak yang bolong. Nek mboten saged rawuh pripun Bu? Mboten apa-apa pesen WA kan mendeti obat putrane napa-napa. Tapi kalau ada kegiatan penting ya, yang mboten penting ya niki mawon. Obat asli tensinya pinter kontrol mboten ora tau mriki jangan-jangan tensinya tidak terkontrol. Obat jangan ternyata belum terkontrol. Kalau belum terkontrol kan mungkin kan saya mikir tak ganti obatnya, tak tambah obatnya napa pripun. Katen nggih. Sampun cekap dari saya. Ada yang bertanya? Betul. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Billahi taufiq. Nggih, monggo pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.